Pernah nggak sih, kamu scrolling media sosial, lihat teman-temanmu posting pencapaian mereka, liburan ke luar negeri, promosi jabatan, menikah, punya anak, lalu kamu lihat dirimu sendiri dan berpikir, kok hidup gua gini-gini aja ya? Atau mungkin, kamu baru aja mengalami kegagalan, ditolak kerja, bisnis nggak berjalan lancar, atau hubungan yang kandas di tengah jalan. Tiba-tiba, ada suara di kepala yang bilang, kamu nggak cukup baik, kamu gagal. Kalau kamu pernah merasakan hal itu, tenang, kamu nggak sendirian. Perasaan tidak cukup ini adalah wabah senyap di era modern. Kita semua, di satu titik dalam hidup, pasti pernah merasakannya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau terus terjebak dalam perasaan itu? Dalam video ini, kita akan bongkar sama-sama perasaan tidak cukup ini. Kita akan cari tahu dari mana asalnya, kenapa dia bisa begitu kuat mencengkeram kita, dan yang paling penting, gimana cara kita bisa bangkit dan bilang ke diri sendiri, hidupku mungkin gak sempurna, tapi aku lebih dari cukup. Sejak kecil, kita dijejali dengan dongeng tentang kehidupan yang seharusnya. Sekolah harus ranking 1, lulus kuliah dengan predikat cum laude, dapat pekerjaan impian dengan gaji besar, menikah sebelum umur 30 dan seterusnya. Media sosial, wah, itu panggung raksasa untuk memamerkan versi terbaik, bukan versi jujur dari hidup kita. Ini yang disebut mitos kesempurnaan, sebuah standar mustahil yang diciptakan oleh masyarakat dan seringkali kita perkuat sendiri. Kita lupa bahwa apa yang kita lihat di luar sana hanyalah highlight reel, sementara kita membandingkannya dengan behind the scenes hidup kita yang penuh dengan kekacauan, keraguan, dan tentu saja kegagalan. Secara psikologis, perasaan ini bisa berakar dari banyak hal. Bisa jadi dari pola asuh di masa kecil, lingkungan yang sangat kompetitif, atau bahkan pengalaman traumatis. Beberapa ahli menyebutnya inferiority complex, di mana kita merasa rendah diri secara terus-menerus. Ada juga yang namanya imposter syndrome, sebuah keyakinan bahwa kesuksesan yang kita raih hanya karena keberuntungan, bukan karena kemampuan kita. Kita merasa seperti penipu yang sedang menunggu untuk ketahuan. Kenali gejalanya. Selalu membandingkan diri dengan orang lain. Sulit menerima pujian. Takut mencoba hal baru karena takut gagal. Menjadi people pleaser atau selalu berusaha menyenangkan orang lain. Merasa hampa meski sudah mencapai banyak hal. Kalau kamu merasakan ini bukan salahmu. Ini adalah sinyal dari pikiranmu bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi. Dan kabar baiknya, kita bisa membenahinya. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan sebuah proses. Mereka tidak membiarkan satu kegagalan mendefinisikan siapa diri mereka. Mereka tidak melihatnya sebagai bukti bahwa mereka tidak cukup, tapi sebagai pelajaran berharga. Mereka menerima ketidaksempurnaan dalam perjalanan mereka. Mereka jatuh, mereka bangkit, mereka belajar, dan mereka terus maju. Itulah yang membuat mereka menjadi hebat, bukan karena mereka tidak pernah gagal, tapi karena cara mereka merespons kegagalan. Oke, sekarang kita tahu bahwa merasa tidak cukup itu normal dan kegagalan itu bagian dari proses. Tapi, gimana cara melatih pikiran kita untuk benar-benar percaya akan hal itu? Ini bukan cuma soal teori, tapi soal praktik. Kita akan coba 2 latihan sederhana yang bisa kamu lakukan di mana saja dan kapan saja. Saat kamu merasa cemas, stres, atau perasaan tidak cukup itu datang lagi, coba berhenti sejenak, lakukan 3 langkah ini. Pertama, akui rasa sakitnya atau mindfulness. Pejamkan matamu sejenak, tarik napas dalam-dalam, lalu katakan dalam hati, ini adalah momen yang sulit. Atau aku sedang merasa sakit hati, kecewa, stres. Jangan dilawan, akui saja perasaan itu. Kedua, sadari kita semua mengalaminya, atau common humanity. Katakan pada dirimu, perasaan seperti ini adalah bagian dari menjadi manusia. Atau banyak orang lain yang juga merasakan hal yang sama. Ini akan membantumu merasa tidak terlalu terisolasi. Ketiga, berikan kebaikan pada diri sendiri atau self-kindness. Letakkan tanganmu di dada. Rasakan kehangatannya. Katakan pada dirimu sendiri kata-kata yang akan kamu katakan pada seorang teman baik yang sedang kesulitan. Misalnya,
Semoga aku bisa baik pada diriku sendiri, atau tidak apa-apa untuk merasa seperti ini. Aku akan melewatinya. Latihan singkat ini, jika dilakukan secara rutin, bisa mengubah respons otak kita terhadap stres dan kritik diri. Kita seringkali terlalu fokus pada hasil akhir, pada pencapaian. Coba kita geser fokusnya, siapkan buku catatan dan pulpen. Setiap malam sebelum tidur, atau kapanpun kamu punya waktu, tuliskan jawaban dari 3 pertanyaan ini. Pertama, satu hal apa yang aku pelajari hari ini? Tidak harus hal besar, mungkin kamu belajar resep baru, atau belajar cara sabar saat macet. Kedua, satu langkah kecil apa yang sudah aku ambil untuk mendekati tujuanku, misalnya mengirim 1 email lamaran kerja, membaca 1 halaman buku pengembangan diri, atau berolahraga 15 menit. Ketiga, satu hal apa yang bisa aku apresiasi dari diriku sendiri hari ini. Contoh, aku bangga karena tetap ramah pada kasir yang jutek, atau aku mengapresiasi diriku karena sudah berani memulai percakapan sulit. Latihan ini melatih otak kita untuk melihat kemajuan, progres sekecil apapun, bukan hanya terpaku pada kesempurnaan. Ini tentang merayakan perjalanan, bukan hanya tujuan. Pada akhirnya melawan perasaan tidak cukup adalah tentang merebut kembali narasi hidupmu. Selama ini mungkin kamu membiarkan suara-suara negatif dari orang lain atau dari dirimu sendiri yang menulis cerita hidupmu. Cerita tentang kegagalan, kekurangan, dan ketidakmampuan. Sekarang saatnya kamu mengambil alih pena itu. Alihkan perbandingan. Daripada membandingkan dirimu dengan orang lain, bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin. Apakah kamu sudah belajar sesuatu yang baru? Apakah kamu sedikit lebih bijaksana? Itulah satu-satunya perbandingan yang penting. Kurasi lingkunganmu, sadari siapa yang membuatmu merasa kecil dan siapa yang mengangkatmu. Batasi interaksi dengan vampir energi, dan perbanyak waktu dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhanmu, bukan menuntut kesempurnaanmu. Fokus pada kontribusi. Geser pertanyaan dari apa yang bisa aku dapatkan menjadi apa yang bisa aku berikan. Ketika kita fokus untuk membantu orang lain atau menciptakan sesuatu yang bermanfaat, perasaan tidak cukup seringkali menghilang dengan sendirinya. Ingat, hidupmu bukanlah sebuah naskah yang sudah jadi. Hidupmu adalah sebuah draft kasar yang terus-menerus kamu revisi. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk mengedit. Setiap kegagalan adalah plot twist yang membuat ceritamu semakin menarik. Jadi apa langkah pertamamu setelah menonton video ini? Jangan hanya mengangguk setuju, lalu kembali ke pola pikir lama. Perubahan butuh tindakan nyata, sekecil apapun. Hidupmu tidak harus sempurna untuk menjadi luar biasa. Kamu tidak harus menunggu sampai kamu cukup baik untuk mulai hidup seutuhnya. Terimalah kekacauanmu, peluklah lukamu. Rayakan setiap langkah kecilmu, karena di dalam ketidaksempurnaan itulah letak kekuatan, keunikan, dan keindahan sejati dari dirimu. Kamu sudah cukup, sekarang pergilah dan hiduplah dengan keyakinan itu.